Baik, puji Tuhan. Ada sukacita menyanyi, saudara? Walaupun sudah cukup lama tidak terbiasa kebaktian kedua lagi, jadi ada tulang-tulang yang sudah ini ya, kalau istilahnya itu sudah tidak terbiasa begitu. Namun dengan menyanyi, memuji Tuhan, kita melenyapkan segala tulang kemalasan dari diri kita. Kita mau memuji Tuhan dan tiba saatnya bagi kita untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, saya ajak kita untuk buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes. Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-20. Baik. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu pada kami. Kami sungguh mengharapkan berkat rohani dari perikop ini. Kami mengharapkan kebenaran-Mu diterangkan bagi kami oleh Roh Kudus, dan kami sangat rindu bahwa kami dibangun, dan kami yakin bahwa permintaan kami ini Engkau senang dan Engkau akan memberikan penerangan itu, iluminasi itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perikop ini adalah perikop yang sangat spesial, salah satu perikop tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan bukan saja ini tentang kebangkitan Yesus Kristus, ini adalah mengenai malam pertama sesudah Yesus Kristus bangkit. Kita tahu bahwa Yesus Kristus kuburnya diketahui kosong itu pada pagi harinya. Memang dia sudah bangkit malam sebelumnya, tetapi baru pagi harinya para perempuan datang, mereka dituntun. Di sana mereka mau membawa rempah-rempah dan lain sebagainya. Dan pagi harinya mereka baru sadar, oh ternyata Kristus sudah bangkit. Dan ini adalah malam setelah itu. Ada banyak sekali hal spesial yang bisa kita bicarakan. Saya punya satu file khotbah-khotbah yang saya pernah khotbahkan. Dan saya cek, ternyata saya sudah mengkhotbahkan perikop ini cukup banyak kali. Saya punya ada banyak catatan khotbah di sini. Tetapi untuk kali ini, saya mengkhotbahkan sesuatu yang lain yang belum pernah saya khotbahkan dari perikop ini sebelumnya. Karena sebenarnya ada banyak sekali topik yang bisa dikhotbahkan dari perikop ini. Kita bisa membahas, misalnya, kalau kita mau berfokus ke masalah kebangkitan Yesus. Ini adalah salah satu perikop kita bisa bicara soal kebangkitan Yesus. Atau nomor 2, kita bisa bicara soal doktrin, misalnya doktrin Roh Kudus. Karena di sini ada, terutama ayat 22, ayat 23, di situ ada Tuhan Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Kemudian Tuhan memberikan mereka suatu kuasa dan lain sebagainya di ayat 23. Kalau kita mau berfokus ke itu, kita bisa juga sebenarnya. Tetapi malam ini kita tidak akan berfokus ke topik-topik yang lain. Malam ini saya ingin berfokus ke topik yang sesuai dengan kondisi kita hari ini. Karena ini adalah
tadi seperti Saudara Boni sudah katakan, pertama kalinya setelah pandemi dan kita menghentikan kebaktian malam, kita mulai lagi kebaktian malam kita. Kita mulai lagi kebaktian malam kita, dan saya melihat ada satu paralel yang sangat menarik, di mana para rasul dalam perikop ini melakukan kebaktian malam pertama setelah kebangkitan Yesus Kristus. Para rasul mereka melakukan kebaktian malam pertama setelah kebangkitan Yesus. Dan kita juga melakukan kebaktian malam atau kebaktian sore, kita belum terlalu malam sebenarnya. Kebaktian sore kita yang pertama, ya, sesudah kita melewati pandemi. Dan saya ingin berfokus kepada satu pertanyaan. Ya, kenapa kita melakukan kebaktian malam? Kenapa kita melakukan kebaktian malam? Ya, saya melihat yang hadir di sini semua, puji syukur adalah yang, maksudnya tadi pagi rata-rata datang. Gitu. Nah mungkin ada yang bertanya, kalau begitu ngapain kita datang satu kali lagi? Gitu. Ngapain kita mau membuat kebaktian yang kedua? Kenapa kita mau ada kebaktian sore ini? Apa tujuannya? Dan kita ingin melihat dari perikop ini bahwa ternyata kebaktian malam, kebaktian yang kedua, ini adalah hal yang baik dan penting bagi orang percaya dan bagi jemaat Grafik. Dan kita akan melihat paralelnya dengan apa yang terjadi pada kebaktian malam pertama jemaat Yerusalem waktu itu, jemaat mula-mula. Jemaat Yerusalem mereka bikin kebaktian malam pertama setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, mengapa kebaktian malam penting dan baik untuk kita lakukan? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kebaktian malam penting dan baik dilakukan karena kebaktian kedua atau kebaktian sore yang kita lakukan seperti ini diperlukan oleh orang-orang tertentu. Diperlukan oleh orang-orang tertentu, saudara kasih Tuhan. Nah, memang kita mendesain kebaktian kedua kita ini agak sedikit berbeda. Saya sudah pernah umumkan di minggu pagi, beberapa minggu yang lalu. Kebaktian kedua kita agak sedikit berbeda dengan banyak gereja lain yang mereka punya banyak kebaktian. Ada banyak gereja lain mereka punya kebaktian 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tetapi itu semua didesain untuk diikuti oleh orang yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang misalnya dia mau kebaktian pagi-pagi supaya nanti habis itu dia mau jalan-jalan. Nah, dibikinlah kebaktian jam 6 pagi, jam 7 pagi. Supaya ini ada orang yang mau bangunnya pagi-pagi, habis itu dia mau jalan-jalan gitu. Hari Minggu. Nah, mungkin ada orang yang dia nggak bisa bangun pagi. Nah, dibikinlah kebaktian keduanya jam 9 gitu. Ada lagi nanti kemudian orang yang ya, lebih lagi nggak bisa bangun pagi, ya, bangunnya udah siang, gitu. Ya. Dibikinlah kebaktian jam 11 misalnya. Jadi banyak gereja mendesain bahwa mereka punya banyak kebaktian, 1, 2, kadang-kadang saya lihat ada yang sampai 4, 5, 6, ada yang 7 bahkan. Wow, hebat juga sebenarnya. 7, tapi orangnya beda-beda semua. Ya, 7 kebaktian, sampai malam, sampai jam ini, jam berapa begitu. Ya. Jadi seolah-olah ini gereja kita ini kayak restoran begitu. Anda mau datang jam berapa? Ya. Anda mau makan jam berapa punyalah begitu. Tetapi kita tidak mendesain gereja kita seperti itu tentunya. Ya, kita tidak mendesain kebaktian kita seperti itu juga. Kita ingin kebaktian kedua kita ini sebenarnya adalah ya memang seperti yang terjadi hari ini, ya, bahwa ini adalah kesempatan kedua bagi jemaat untuk hadir sekali lagi. Gitu. Tetapi walaupun kita desain seperti itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa kadang-kadang ada orang yang memang karena satu dan lain hal, dia kehilangan kebaktian pertama. Karena satu dan lain hal, dia tidak bisa datang di kebaktian pagi. Nah, maka untuk orang-orang seperti itu, kebaktian kedua adalah hal yang baik untuk dia. Gitu. Karena kalau misalnya ada seseorang, dia kebetulan tidak bisa datang pada pagi harinya, dia masih bisa datang pada sore harinya. Gitu. Ini adalah hal yang baik. Orang bisa, kadang-kadang ada orang yang bukan karena kesalahan dia, mungkin pagi hari dia tiba-tiba mau ke gereja bannya bocor, dia perbaiki ban segala macam, ya siang baru selesai, ya, dia bisa datang kebaktian sore. Atau ada orang yang pekerjaannya, misalnya ada dokter, perawat, bidan dan sebagainya yang dia kena shift, ya, dia kena shift lain sebagainya, dan dia tidak bisa datang pada pagi hari untuk saat itu. Maka adanya kebaktian malam
sangat membantu sebenarnya bagi orang-orang seperti itu. Jadi kebaktian malam diperlukan oleh orang-orang tertentu. Dan kita lihat itu pada murid-murid pada waktu itu. Ini adalah minggu pertama, minggu kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada pagi harinya, Yesus Kristus sudah menampakkan diri kepada beberapa orang murid-murid. Terutama para perempuan. Pagi-pagi sekali kita sudah baca nama-namanya, ada Maria Magdalena, Maria yang lain lagi, Salome dan lain sebagainya. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus pada pagi hari. Tetapi di malam hari ini, Yesus sengaja datang untuk bertemu dengan yang belum bertemu dengan dia. Tuhan Yesus sudah bertemu dengan para perempuan, kemudian Tuhan Yesus sudah bertemu dengan 2 murid di jalan ke Emmaus, tetapi ada banyak yang belum ketemu dengan Tuhan pada hari kebangkitan itu. Dan Tuhan mengambil kesempatan pada pertemuan jemaat yang malam hari untuk bertemu dengan mereka yang belum sempat ketemu dengan dia di pagi harinya. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang baik. Demikian juga ketika kita mengadakan pertemuan jemaat, kita secara spesial sebenarnya berhimpun dan ada hadirat Tuhan yang spesial sebenarnya. Saya mengajar di kelas bahwa kehadiran Tuhan itu minimal ada 3 jenis. Kehadiran Tuhan itu minimal ada 3 jenis. Apa itu saudara kasih Tuhan? Yang pertama adalah kehadiran Tuhan karena dia maha hadir punya. Itu saya sebut kehadiran ontologis Tuhan. Ontologis itu dari bahasa Yunani ontos, artinya eksistensi. Karena Tuhan eksis sebagai pribadi yang maha hadir, maka dia pasti selalu hadir dimanapun juga. Karena dia maha hadir. Itu kita bisa buka di dalam Mazmur, coba kita buka. Kehadiran Tuhan yang maha hadir. Kehadiran Tuhan yang ontologis. Itu di Mazmur pasal 139. Mazmur 139. Dari ayat 7, Anda bisa lihat ini kehadiran Tuhan yang ontologis. Tuhan bilang, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?" Ya, sudah dapat? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nggak bisa. Ketika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Ketika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi, di dunia orang mati pun Tuhan ada katanya. Tapi ini adalah kehadiran Tuhan yang ontologis. Kehadiran dia karena dia memang maha hadir. Ini harus dibedakan dengan kehadiran yang kedua. Kehadiran Tuhan yang soteriologis. Kehadiran yang Tuhan yang soteriologis ini adalah Tuhan ada di dalam atau menyertai orang percaya. Begitu. Tuhan menyertai orang percaya dalam Efesus 1:13. Bahwa barang siapa menerima Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Itu adalah kehadiran Tuhan secara soteriologis. Demikian juga Matius, kita buka Matius 28. Matius 28 ayat 19 dan 20, ini ayat yang terkenal, ini adalah amanat agung. Dan apa yang Tuhan katakan di sini? Matius 28 ayat 19 dan 20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan menjanjikan penyertaannya, kehadirannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyertai kalian sampai di akhir zaman, Tuhan bilang. Ini adalah penyertaan yang soteriologis. Jadi kita bisa bedakan, misalnya ada orang yang tidak percaya Tuhan. Ada Tuhan nggak di samping dia? Ada Tuhan nggak menyertai dia? Ada dalam pengertian ontologis, karena Tuhan maha hadir. Tetapi beda dengan Tuhan menyertai saya sebagai orang percaya. Ini kehadiran Tuhan secara soteriologis. Ya. Dia menyertai saya sebagai orang yang percaya. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah kehadiran Tuhan secara eklesiologis. Ini adalah kehadiran Tuhan pada saat jemaatnya berkumpul. Dan inilah yang dimaksud di dalam Matius pasal 18. Coba kita buka. Matius 18
Dan kalau Anda baca dari ayat 15, ini bicara soal jemaat dan disiplin jemaat. Dan kalau ada yang tidak mendengarkan jemaat, Anda baca di ayatnya yang ke-17 di situ. Kalau ada orang tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Kalau ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, ayat 17 di situ. Oke? Dan kita lompat sedikit ke ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji yang luar biasa. Tuhan bilang di mana minimal 2 atau 3 orang berkumpul. Ya nggak perlu, ini kita rame, ini kita berapa? Lebih dari 50. Kita sudah lebih dari 50 orang di sini. Tapi di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Ini adalah kehadiran eklesiologis Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam jemaatnya. Tapi kita tidak perlu bingung, misalnya gini. Loh, kalau saya sendirian, apakah Tuhan beserta saya? Kan katanya kalau 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di situ. Bagaimana kalau lagi saya sendirian Tuhan? Ya, bagaimana kalau saya sedang dalam mara bahaya, sendirian, nggak ada teman, apakah Tuhan beserta saya? Kan janji Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul. Ini kan saya cuma sendirian. Ya nggak masalah, kalau kita lagi sendirian, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita dalam pengertian yang tadi soteriologis. Ya. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tetapi ada suatu kehadiran Tuhan yang spesial di dalam jemaatnya, ketika jemaatnya berkumpul. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini, sore ini, Yesus Kristus sedang ada di tengah-tengah kita secara eklesiologis. Ini tubuh dia. Dan ini yang Kristus katakan bahwa dia berjalan di antara kaki dian, yaitu jemaatnya. Nah oleh karena itu, sama seperti di minggu pertama, kebaktian malam pertama setelah kebangkitan, Yesus datang untuk bertemu dengan jemaatnya, jemaat Yerusalem pada waktu itu. Demikian juga di kebaktian malam ini, Kristus datang dan beserta dengan kita, karena kita adalah tubuhnya, kita adalah jemaat. Dia ada di sini secara eklesiologis, dia ada secara soteriologis dalam hati kita masing-masing, dia ada secara ontologis karena dia maha hadir, dia ada di mana-mana, tapi dia hadir secara spesial, secara eklesiologis. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana bersama dengan dia. Di sini, ya. Oleh karena itu, berjemaat adalah hal yang penting. Berjemaat adalah hal yang penting. Dan kalau misalnya memang ada orang yang karena satu dan lain hal, karena ada halangan, karena ada lain sebagainya, dia tidak bisa datang pada kebaktian pagi, tentu bukan maksud kita adalah orang, oh yaudah saya nggak usah datang kebaktian pagi aja, saya datang kebaktian sore. Bukan itu maksud kita mengadakan kebaktian sore. Maksud kita mengadakan kebaktian sore adalah, ya, nomor 1, kalau misalnya ada halangan, maka bisa datang di kebaktian sore juga. Itu alasan pertama, mengapa kebaktian sore menjadi penting di sini, saudara yang kasih Tuhan. Alasan kedua sekarang, mengapa kebaktian sore penting, kita kembali ke Yohanes, pasal 20. Kita melihat Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 di sini. Alasan kedua kebaktian sore menjadi penting. Sekarang tadi yang alasan pertama kita bicara mungkin ada orang yang ada halangan lain sebagainya. Kebaktian sore jadi kesempatan bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia miss di kebaktian pertama. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak miss kebaktian pertama dan datang di kebaktian kedua? Jadi dia satu hari ini dia ikut 2 kali, seperti kebanyakan kita pada hari ini. Maka kita berkata bahwa alasan kedua bahwa kebaktian sore ini penting adalah karena itu berarti kita mendapatkan berkat yang kedua. Itu berarti kita mendapatkan berkat yang kedua. Saya tidak pernah tahu ada orang yang kalau mau dikasih hadiah kedua dia tolak gitu. Anda tahu ada yang seperti itu? Ya. Anda dikasih satu hadiah, misalnya ada orang kasih Anda uang 50.000. Terus Anda bilang, saya mau kasih lagi. Oh jangan. Gitu. Ada yang bilang gitu? Masih semuanya, oh ya boleh. Gitu kan? Ya, udah dikasih uang, mau dikasih lagi, oh ya silakan, bagus. Ya. Ya. Tapi saudara yang kasih sama Tuhan, alasan mengapa kebaktian kedua baik adalah karena ini berarti kesempatan untuk mendapatkan berkat kedua. Dan memang kebaktian mendatangkan berkat. Bukan berkat jasmani seperti
semacam teologi kemakmuran di mana atau ini ya, money politik atau apa begitu, di mana kalau datang ke gereja dikasih uang gitu secara literal, karena ada sebagian gereja seperti itu. Ya, saya tahu. Kalau datang ke gerejanya dikasih sembako gitu kan. Ya. Nah, sehingga ada orang yang berprofesi menjadi profesinya adalah hari Minggu itu tukang cari gereja. Gitu. Ya. Nah, jadi dia udah tahu gereja mana aja yang ada hal-hal seperti itu. Dia senang sekali, apalagi kalau jamnya beda. Kalau jamnya sama dia jadi bingung. Dia survei dulu mana yang kasih lebih gede gitu kan. Nah, tapi kalau jamnya beda-beda dia bisa pergi satu sini dapat beras, sini dapat Indomie, sini dapat apa gitu kan. Nah, tapi tentu bukan itu maksud kita berkat. Ya. Tapi maksud kita berkat adalah berkat rohani. Berkat rohani apa yang didapatkan oleh murid-murid pada kebaktian malam pertama? Coba kita lihat di Yohanes 20 tadi. Yohanes 20 tadi ada berkat apa? Oh, macam-macam. Pertama kita melihat berkat sukacita, ayat yang ke-20. Ingat, tadinya murid-murid dalam suasana sedih, suasana tidak jelas. Mereka sudah dengar kabar Yesus bangkit dari para perempuan. Tapi ingat, pada zaman itu, ya banyak laki-laki itu menganggap enteng ini, menganggap rendah kesaksian perempuan. Ini satu hal yang salah ya, saudara Tuhan. Tapi pada zaman itu seperti itu. Jadi mereka itu masih ragu-ragu, ini perempuan-perempuan bilang dia sudah bangkit, gitu kan. Nah, jadi mereka masih bimbang dan penuh dengan gundah gulana, penuh dengan kesedihan. Tapi saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa karena mereka hadir di kebaktian malam pertama waktu itu, mereka menjadi bersukacita, mereka mendapatkan sukacita. Mendapatkan sukacita, ini hal yang indah. Kemudian ayat yang 21, mereka mendapatkan damai sejahtera. Mendapatkan damai sejahtera. Tuhan bilang kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka dapat sukacita, mereka dapat damai sejahtera. Dan mereka dapat pengajaran dari Tuhan. Tuhan ajar mereka. Tuhan utus mereka. Ayat yang ke-21 sampai 23 Tuhan bicara, sekali lagi ada doktrin Roh Kudus dan sebagainya yang kita tidak akan bahas panjang lebar karena itu bisa satu khotbah lagi. Tapi Tuhan mengajar mereka tentang doktrin. Gitu, ya. Tuhan mengajar mereka, Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih damai sejahtera. Nah, ini adalah hal yang indah, ini adalah berkat-berkat rohani. Demikian juga ketika kita datang berjemaat yang kedua dalam hari Minggu, kita mendapatkan hal itu. Ketika kita nyanyi, kita bersukacita. Ya. Lagu, musik adalah sesuatu yang berbicara langsung ke dalam jiwa kita. Dan musik itu sangat mempengaruhi kita. Ya. Kalau Anda nyanyi musiknya musik yang sedih-sedih, Anda jadi sedih. Coba aja kalau misalnya telenovela, kalau udah bagian sedihnya pasti musiknya sedih. Gitu kan. Misalnya pemain utamanya udah dikasih tahu sakit kanker ya, ceweknya mau mati atau apa gitu kan. Pasti ada lagu-lagu sedih gitu di situ ya. Tapi coba Anda bayangkan kalau misalnya pas di situ lagunya lagu gembira, kan nggak nyambung. Gitu. Wah, ini kok tokoh utamanya mau mati kok dikasih lagu gembira gitu kan. Nah, pasti nggak nyambung, nggak ada yang nangis. Gitu. Nah, tapi ini kan sekarang banyak yang nangis. Ya. Nah, tapi dengan kita berjemaat, kita menyanyikan lagu apa? Lagu himne. Kita menyanyikan lagu himne. Lagu yang tadi dipilih segala macam semua kita nyanyikan, lagu yang semangat, lagu yang memuji Tuhan, ya, memberikan sukacita kepada kita. Ya. Dan kita juga mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Kita tidak bisa terlalu banyak belajar firman Tuhan. Anda tahu ada begitu banyak orang Kristen, dalam tanda kutip Kristen, yang dari kecil sampai dia sudah tua ke gereja, tapi dia belum pernah dikhotbahkan semua Alkitab. Karena susah. Ada perikop-perikop yang dia belum pernah dengar pengkhotbahnya bahas. Nah itu beberapa alasan. Nomor satu, karena kebanyakan gereja memang nggak mengajarkan Alkitab. Itu nomor satu, gitu ya. Tapi nomor dua adalah karena ya banyak orang memang tidak cukup datang berjemaat. Kalau misalnya satu tahun ada 52 minggu. Satu tahun 52 minggu, berarti dia dengar, kalau dia hanya datang satu minggu satu kali, yaitu minggu pagi, berarti dia hanya mendengar berapa kali khotbah?
52 khotbah. Lalu dia datang bergereja berapa tahun? Saudara. Katakanlah dia bergereja 40 tahun. 40 kali 52 berapa? 2 ribuan ya. 2 ribuan kali. Ya benar, matematika saya masih benar. 2 ribuan kali dia datang. Tapi 2 ribuan kali itu apakah sudah cukup untuk membahas firman Tuhan? Untuk mendengarkan khotbah dari Kejadian sampai Wahyu? Ternyata enggak. Karena pengkhotbah kadang-kadang ada perikop favorit dia yang dikhotbahin berkali-kali gitu kan. Ada yang macam-macam lagi. Jadi padahal ya, bagaimana itu? Ya, padahal ada begitu banyak perikop firman Tuhan yang masih bisa dibahas, masih bisa dikhotbahkan. Dan kalau kita hanya 1 kali seminggu, maka hampir tidak mungkin saya katakan, Anda mendengarkan penguraian firman Tuhan dari seluruh Alkitab. Hampir tidak mungkin. Dan oleh karena itu, dengan adanya kebaktian kedua, ini akan menambah pembahasan firman Tuhan. Akan menambah perikop-perikop yang bisa dipelajari. Kitab-kitab yang akan dipelajari. Dan itu adalah berkat rohani. Berkat rohani yang sangat indah. Oke, itu adalah alasan yang kedua, saudara kasih Tuhan. Sekarang alasan yang ketiga. Kenapa kebaktian sore seperti kita lakukan ini adalah suatu hal yang penting dan baik. Ya. Alasan ketiga adalah karena kebaktian kedua atau kebaktian malam adalah tradisi yang baik. Adalah tradisi yang baik. Kadang-kadang kaum baptis kita agak alergi dengan tradisi. Atau ada alergi dengan namanya tradisi. Tapi sebenarnya tradisi dengan sendirinya tidak berarti pasti salah. Gitu ya. Ada banyak tradisi yang baik. Kita di gereja kita juga ada banyak tradisi kok. Tradisi misalnya kalau orang baru kita nyanyiin selamat datang, itu tradisi juga. Ya, dalam Alkitab nggak disuruh sih seperti itu. Gitu ya. Itu tradisi. Tapi kita bilang itu bukan tradisi yang melanggar firman Tuhan. Jadi ada banyak tradisi yang baik. Memang saya katakan bahwa Alkitab tidak mengharuskan bahwa sebuah gereja itu harus ketemu hari Minggu itu harus kebaktian 2 kali. Memang di Alkitab tidak diharuskan seperti itu. Karena ya, situasi dan kondisi bisa beda-beda. Ada gereja yang bahkan tidak bertemu hari Minggu. Karena penganiayaan misalnya. Ya, kemarin saya dengar ada salah satu tunas kita GBI yang lain diancam oleh ormas. Sehingga ada pemikiran, kalau ormasnya datang hari Minggu, suruh mereka kebaktiannya hari Sabtu. Jadi, oke, ada situasi dan kondisi yang bisa jadi malah orang tidak datang kebaktian hari Minggu bahkan. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa harus kamu kebaktian ini. Tapi ada suatu tradisi yang bagus. Tradisi Baptis Independen adalah kita ketemu 3 kali seminggu minimal. Yaitu Rabu malam untuk kebaktian doa, ya. Kemudian Minggu pagi, kemudian Minggu sore, itu adalah tradisinya. Tradisinya, Rabu sore, Rabu malam, kemudian Minggu pagi, Minggu sore. Sekali lagi, ini tidak diharuskan Alkitab. Ya. Namanya kebaktian doa, ada yang bilang, oh saya maunya Selasa malam. Boleh sih. Saya maunya Kamis malam. Boleh sih. Tapi biasanya, tradisionalnya, kalau Baptis Independen kebanyakan kebaktian doanya Rabu malam. Kenapa? Rabu malam itu di tengah-tengah minggu. Jadi kalau kita kebaktian doanya Senin malam kan deket banget gitu kan, deket banget dengan Minggu, habis Minggu langsung Senin ketemu lagi. Atau misalnya kebaktian doa kita Jumat atau Sabtu juga deket banget dengan Minggu. Jadi biasanya banyak gereja itu pilih di tengah-tengah. Di tengah-tengah minggu. Itu tradisi. Saya katakan ya, bukan berarti itu Anda harus kebaktian doa itu harus Rabu malam gitu. Enggak ada firman Tuhan seperti itu juga. Gitu ya. Tapi ada firman Tuhan suruh kita berdoa, itu ada. Kita harus bertekun dalam doa, itu ada. Nah, tetapi saya katakan ini adalah tradisi yang bagus.
Tradisi yang baik sekali. Dan tradisi yang baik ini juga kita lihat ada tradisi, ada kebaktian malam, itu sudah ada dari abad pertama. Coba kita buka di dalam, selain tadi di Yohanes, kita lihat ya, Jemaat Yerusalem saja kebaktian malam. Kita buka lagi di Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20. Ini tradisi yang bagus. Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-7, atau saya baca dari ayat yang ke-6. Ini Paulus sampai ke kota Troas namanya. Namanya kota Troas. Pak Soento ada mengunjungi kota Troas kayaknya waktu ke Turki sana. Anda tahu kota Troas ini kota yang ini kalau di Yunani ini Troy yang katanya diserang dalam itu Iliad itu ya. Itu sih cerita doang, tapi Troas ini benar-benar ada. Kalau yang Paulus menyerang Troas itu ada ya. Kalau si Achilles menyerang Troas itu nggak ada, ya. Paulus menyerang Troas ada, menyerang Troas dengan Injil. Adalah di sini ayat 6. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk mencah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara itu karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Wow, mereka bicara sampai tengah malam. Berarti ini kebaktian pagi atau kebaktian malam? Ini kebaktian malam, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita mau mencontoh Troas, kita hari ini sampai tengah malam nanti, gitu ya. Tapi tenang, kita nggak akan sampai tengah malam. Sebentar lagi khotbah saya selesai kok. Ya. Jangan khawatir, kita perlu makan malam. Ya. Tapi Paulus bicara sampai dengan tengah malam. Sampai ada anak kecil yang ketiduran, seperti ada juga saat ini. Ya. Ada anak yang ketiduran dan jatuh dari loteng. Gitu. Ya. Namanya Sertikus, bukan Sertikus, Eutikus. Ya. Oke, jadi nggak apa-apa, Eutikus nggak dimarahin, ya. Ini Sertikus juga nggak dimarahin. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ya bahwa ya ada suatu tradisi, ya, suatu tradisi kebaktian malam pada waktu itu. Coba kita lihat sekarang di Perjanjian Lama bagaimana? Di Perjanjian Lama juga ada tradisi ini. Coba kita buka di Mazmur. Mazmur pasal 92. Ini tradisi yang baik. Jadi dari zaman gereja kita mundur ke zaman Israel. Nah di zaman Israel mereka ada bikin kebaktian juga, tapi bukan hari Minggu, hari Sabtu, ya hari Sabat. Dan mereka bikin kebaktiannya di Bait Suci. Perhatikan Mazmur pasal 92. Saya akan baca dari ayat 1. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Jadi ini untuk kebaktian pada hari Sabat. Nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu pertama di waktu apa? Pagi, kemudian dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi mereka ada kebaktian, dan memang Tuhan desain hari Sabat waktu itu mereka kebaktian 2 kali memang, karena ada korban pagi dan korban sore, korban malam. Jadi di pagi hari mereka ini adalah baik katanya, adalah baik untuk menyanyikan, memberitakan kasih setia di waktu pagi, memberitakan kesetiaan Tuhan di waktu malam, ya, pagi dan malam. Di Mazmur 1 dikatakan berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, siang dan malam merenungkan. Jadi ada suatu tradisi yang sangat baik ya, untuk melakukan siang dan malam. Pagi dan petang di sini. Oke. Baik, dan sekarang masuk ke alasan keempat dan terakhir yang akan kita bahas. Ya. Alasan pertama kenapa baik itu diperlukan oleh beberapa orang. Ya. Alasan kedua karena berkat kedua. Alasan ketiga karena itu adalah tradisi yang baik. Ya. Dan alasan yang keempat, ya, kenapa kita ada kebaktian kedua? Ya, karena kebaktian kedua akan membuat kita lebih rohani. Kebaktian kedua akan membuat kita lebih rohani. Tidak bisa dipungkiri
bahwa daging kita akan lebih suka kalau tidak ada kebaktian kedua. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya sendiri merasakan kok. Apalagi sudah 2,5 tahun tidak ada kebaktian kedua. Sudah terbiasa, minggu sore lebih santai. Ya. Mau ngapain terserah. Ya. Mau jalan-jalan, mau main, mau santai-santai, geletak-geletak, guling-guling, terserah. Ya. Apapun bisa dilakukan. Gitu. Kedagingan kita jelas lebih santai. Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, hidup kekristenan, kita bukan mencari hanya sekedar kesantaian saja. Memang di generasi kita sekarang ini, kadang-kadang kata kuncinya adalah convenience. Kata kuncinya seringkali adalah apa? Ya, kenyamanan. Tetapi, saya kagum dengan banyak orang Kristen di zaman-zaman yang lalu, di mana kata kunci bagi mereka adalah disiplin. Kata kunci bagi mereka adalah ketaatan. Kata kunci bagi mereka adalah kepatuhan. Ya. Jadi, bukan yang dicari nomor satu adalah kenyamanan dan sebagainya, tetapi disiplin, suatu disiplin rohani. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dengan ada kebaktian kedua, kita akan meningkatkan kerohanian kita. Meningkatkan kerohanian kita. Karena apa? Ya karena ketika kita sedang kebaktian, kita berfokus pada hal rohani. Dan Anda tahu bahwa dalam 1 minggu, berapa banyak orang Kristen ya, terpapar kepada keduniawian, terpapar kepada kefanaan, terpapar kepada hal-hal yang nggak benar di luar sana. Ya kadang-kadang hanya karena kita ada di dunia ini. Kita nggak usah jauh-jauh, kita bisa jalan lewat di mall, ada hal-hal yang duniawi yang tidak baik dan lain sebagainya. Kadang-kadang pekerjaan kita mengharuskan kita ketemu dengan hal-hal seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menetralisir itu. Ya, sedikit banyak. Ya, ketika kita berfokus pada hal-hal rohani. Dan kebaktian adalah salah satu waktu untuk itu. Ya. Dan oleh karena itu, dengan adanya, satu kali lagi, dengan adanya yang kedua ini akan menambah kerohanian kita. Selain itu, saudara yang kasih Tuhan, kebaktian kedua adalah kesempatan untuk menambah kerohanian dalam pengertian ini adalah kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan lebih lagi. Tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh kalau dia tidak pernah akhirnya ikut melayani dalam sesuatu hal. Karena ketika seseorang baru percaya Tuhan, oke, dia bayi, dia bertumbuh, dia menyerap. Tetapi sampai saatnya nanti, sebagai orang Kristen kita harus ikut melayani. Kita harus ikut melakukan sesuatu. Dan kebaktian yang kedua, memberikan kesempatan untuk itu. Ini adalah salah satu alasan kenapa menurut saya, salah satu motivasi kenapa kita mau mulai lagi kebaktian kedua ini. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, yang lebih lagi di kebaktian kedua ini. Ada orang-orang yang mungkin di kebaktian pagi tidak dapat giliran untuk pimpin nyanyi. Dia bisa pimpin nyanyi di kebaktian malam. Ada orang-orang yang tidak dapat kesempatan untuk berkhotbah di kebaktian pagi atau Rabu malam dan lain sebagainya. Dengan adanya kebaktian kedua, ada kesempatan yang lebih untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa belajar dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan untuk melayani. Bahkan ini memberikan kesempatan melayani lebih lagi di minggu pagi. Karena kadang-kadang ada orang yang diajak, bagaimana kalau mengajar sekolah minggu di minggu pagi? Saya senang mengajar sekolah minggu, tapi kalau saya mengajar sekolah minggu, ya saya miss khotbah misalnya. Nah, itu hal yang baik. Ya. Tetapi dengan adanya kebaktian kedua, dia bisa, sesekali saya mengajar sekolah minggu misalnya di minggu pagi. Karena saya bisa dengar khotbah juga di minggu malam. Ya. Jadi kesempatan untuk melayani Tuhan menjadi bertambah ya, dengan adanya kebaktian kedua ini. Bahkan untuk di kebaktian pagi pun kesempatan itu menjadi bertambah ya, dengan adanya kebaktian kedua. Dan ini akan meningkatkan kerohanian kita. Oleh karena itu saya memang sengaja belum membuat jadwal pelayanan untuk yang minggu malam, gitu ya. Karena hari ini baru kita tunjuk dan kita connect dengan beberapa orang, ya. Saya tanya Boni, dia siap nggak untuk minggu ini karena ini pertama dan sebagainya. Oke, ya. Nah, tapi nanti ke depannya setelah beberapa minggu ini kita mulai akan bikin jadwal, ya. Nah, tapi saya ingin lihat juga kan berapa banyak yang mau terlibat di dalam minggu malam, ya. Dan kalau kalian di antara di sini ada yang berkata, saya ingin minggu malam terlibat dalam pelayanan tertentu, dalam pimpin nyanyi, ya, dan lain sebagainya.
Ya, di sini ada banyak yang sedang mempersiapkan diri melayani Tuhan, jadi jadwal khotbah juga bisa diberikan dan lain sebagainya. Ya, maka kita akan bisa melakukan itu ke depannya, begitu. Ya, dan ya, ini akan membuat kita makin rohani. Saya ajak kita tutup dengan melihat satu ayat, yaitu Ibrani pasal 10. Nah, ini ayat kita, Ibrani 10. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ini mestinya kita sudah familiar dengan ayat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, kayak kata ibadah di situ ditambahkan ya, pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita bukan hanya Tuhan suruh jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita, tapi kita disuruh juga semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya, ya. Salah satu manifestasinya adalah kita ada di kebaktian kedua ini. Kita semakin giat lagi melakukannya. Karena di dalam kebaktian kedua inilah kita bisa saling menasihati. Ya, kita ada kesempatan, ada lebih banyak kesempatan untuk ada orang yang bermazmur, ya, bernyanyi misalnya. Ya, Anda kalau nyanyi di kebaktian pagi, special number, ya kasih pujian untuk Tuhan, mungkin grogi karena ramai yang melihat. Anda bisa kasih di kebaktian malam di sini, kebaktian sore. Ya. Anda mau atau pakai instrumen, ya, Anda puji Tuhan pakai instrumen, ya, secara solo atau duet atau lain sebagainya. Ya. Anda bisa lakukan di kebaktian sore ini juga, dan ada begitu banyak ya kesempatan untuk melayani yang lebih dan lebih lagi. Ya, ini akan membuat kita lebih rohani. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami. Engkau membentuk kami menjadi jemaat-Mu, menjadi tubuh-Mu di tempat ini. Kami sangat mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan kami memohon Engkau yang akan menolong kami memulai lagi setelah dorman cukup lama, kami memulai lagi kebaktian kedua, kami rindu makin banyak saudara-saudara kami yang bisa ikut beserta dengan kami. Kau yang tolong tarik mereka, ajak mereka, kuatkan mereka juga, dan kami semua yang ikut juga biar ini menjadi berkat dan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh secara rohani. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.